الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسسين هذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjah, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan Allah kepada kita, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab fikih Kifayatul Akhyar, ya, melanjutkan bacaan kita, ya, yaitu pada halaman 41 ya, kalau yang pegang kitab, yaitu pada baris terakhir dari bawah, ya. Far'un, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Far'un, yuhramu 'ala asy-syakhsi an yaghtasila bi hadratin nasi maqshuful 'awrah. Pada pembahasan berikutnya, yaitu ya, far'un, artinya far'un ini cabang, ya, cabang atau bagian dari bab yang baru saja kita baca, yaitu tentang sunnah apa? Mandi wajib, ya. Dan sini ada cabang, ya, yang disebutkan oleh muallif ataupun pengarang kitab. Kata beliau, yuhramu 'ala syakhsi, ya, seseorang diharamkan an yaghtasila bi hadratin nasi maksyuful aurah, ya, saat dia mandi, ya, di hadapan orang banyak tapi dalam keadaan telanjang, ya. Jadi orang mandi itu, ya, ketika sedang berada di orang banyak, ya, meskipun di sini sama jenis, ya, itu hukumnya apa? Haram, ya. Buka aurat di antara kita nih Pak, meskipun laki-laki, itu hukumnya apa? Haram, ya. tidak diperbolehkan, ya. Lalu kenapa? Ya, dikarenakan, ya, semua yang namanya aurat itu, ya, itu tidak boleh ada yang tahu, ya, kecuali diri kita, ya, dan juga maaf orang yang sudah menjadi pendamping kita, ya. Nah, orang-orang lain di sekitar kita, meskipun mereka itu sesama jenis, ya, saat kita membuka aurat itu hukumnya apa? Haram, tidak boleh. Jangan kita mengatakan, ah Ustaz, itu kan kita laki-laki semua. Tetap Pak, ya. Nah, yang dimaksud maksyuful aurah di sini ini adalah apa? Ya, membuka aurat secara apa? Menyeluruh, telanjang bulat kalau kita bilang. Ya, saya yakin kita sih nggak ada ya telanjang bulat mandi bareng gitu ada. Nggak ada. Ya,
Tapi kalau kebuka bagian-bagian yang ya biasa itu kayak dada kita, perut, orang kita istilah kata belegon, ya orang Betawi paling teman belegon itu. Ya, kalau belegon barang sih nggak apa-apa ya. Ya. Nah yang nggak boleh di sini itu, yang diharamkan itu adalah terbukanya aurat secara menyeluruh. Ya orang mandi emang nggak ada yang nggak telanjang. Ya insya Allah telanjang semua itu. Ya meskipun sunnahnya saja Pak, meskipun kita mandi sendirian sebenarnya itu sunnahnya kita jangan telanjang. Ya maaf ya, pakai celana dalam lah contohnya gitu. Ya fungsinya apa? Ya fungsinya kita kan sendirian Ustaz. Ya di situ dikatakan fa innallaha ahaqqu an yustahadi. Ya, sesungguhnya Allah itu lebih pantas untuk kita maluin. Ya, untuk kita jadiin apa? Zat yang kita malu sama dia itu. Ya meskipun kita bilang nggak ada orang, kita sendirian, tapi kita lebih layak malu sama siapa? Sama Allah. Ya, bukan hanya lantaran nanti kita takut kebuka atau kelihat aurat kita sama orang lain, bukan. Ya, akan tetapi itu satu hadis mengatakan fa innallaha yustahaqqu an yustahya bihi. Ya, Allah itu lebih berhak, lebih pantas untuk diapain? Ya, untuk kita apa? Menjadikan diri kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, oleh karenanya ya, haram hukumnya seseorang mandi ya di halayak orang banyak tapi dalam keadaan apa ya? Telanjang, ya. Tuh. Bahkan pengarang kitab ini mengatakan wa yu'adziru ala zalika ta'ziran yaliqu bihalihi. Ya. Kalau ada orang yang melanggar nih, ya, udah dikasih tahu, Bang, lu jangan mandi telanjang di sini. Kenapa ya? Ini orang banyak lalu lalang di sini, ya. Tuh kita apain? Tuh orang masih ngerjain juga, tetap dimandi telanjang. Tuh orang ya wajib tuh untuk ditakzir. Apa ditakzir? Diasingkan. Ya, ditakzir, diasingkan di suatu tempat yang mana tempat itu akan mendidik nih orang jadi benar. Ya, tuh biar jadi pelajaran buat tuh orang. Ya, udah lu sekarang lu pergilah ke daerah mana sono. Di situ ada suatu daerah, ya, emang nggak gede, terpencil. Tapi di situ ada seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, tolong ngaji di situ. Ntar gua ajak lu, gua kenalin sama dia biar lu tahu ya tata cara orang mandi yang benar dan kaifiahnya. Itu namanya ditakzir, dididik. Tuh. Ya, gitu. Jadi nggak sembarangan, ya. Gitu. Kemudian wa yahrumu 'alal hadirina iqraruhu 'ala dzalik. Nah, nih ya. Bahkan bagi orang ya yang hadir, artinya yang melihat ada orang mandi telanjang, itu didiamin. Hukumnya apa ya? Haram. Ya. Ya maksudnya di sini Pak, tidak sesama jenis apa yang nggak boleh, apalagi lain jenis kan gitu. Ya mohon maaf, yang ada sekarang orang kalau lawan jenis biasanya dia berusaha nyari buat ngapain? Apa ini biasanya? Intip. Itu yang lawan jenis. Ya, itu. Ini ada orang mandi telanjang contohnya di kali lah begitu. Ya. Maaf ya, ada seorang ibu-ibu lah contohnya mandi telanjang di mana? Di kali contohnya, ya. Ada orang al-inabah ngeliatin, biarin aja dah, enak kita lihat. Ya. Orang al-inabah bukan orang ar-rahmah ya. Tuh. Nah, ini orang al-inabah yang ngebiarin orang lagi mandi telanjang, baik itu lawan jenis, apalagi dia lawan jenis, yang sesama jenis aja nggak boleh. Hukumnya apa ya? Haram. Ya, dia membiarkan ketika dia melihat ada orang mandi telanjang bulat di depan di tempat yang terbuka. Ya, itu. Nah, wa yajibu alaihim al-inkar alaihi. Ya, bahkan wajib bagi mereka, siapa itu? Orang yang melihat orang lain mandi telanjang bulat di tempat terbuka, al-inkar alaihi. Apa itu inkar? Membenci
ya, bahkan bukan membenci di sini, mencegah bahkan melarang orang tersebut untuk ngapain? Mandi di tempat yang terbuka dengan secara telanjang bulat. Ya, boleh. Ya. Nah ini fa in sakatu azamu wa azzalu. Ingat, apabila semua yang ngelihat itu diemin, ya, enggak melarang, enggak menegur, enggak mencegah orang yang mandi telanjang di tempat yang terbuka tadi, semuanya diem nih. Artinya didiemin, biarin aja deh, dia yang punya diri kan gitu, ya. Nah kalau didiemin tuh apa? Asamu, semuanya berdosa, ya. Bukan saja yang melihat, tapi orang yang berada di sekitar situ, ya, apa? Asamu, semuanya berdosa. Wa azzalu, bahkan, ya, bahkan tuh orang yang ngediemin orang lagi mandi telanjang di tempat terbuka itu pun apa? Harus ditakzir. Ya, harus diapain? Diasingkan juga, dididik juga, ya. Jangan justru diapain? Didiemin, ini Pak. Ya, kalau tadi si pelakunya, ya, harus diapain? Ditakzir. Tapi ini orang yang ngelihat, tapi dia ngediemin, ngebiarin. Udah tahu itu suatu apa ya? Kemunkaran. Ya, udah tahu itu suatu kesalahan, tapi didiemin. Ya, bukan saja ditakzir, tapi tadi asamu, semuanya apa ya? Berdosa. Tuh, awas Pak. Ya, makanya Nabi kan bilang kepada kita dalam sebuah hadis, Nabi katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemunkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka apa? Cegahlah dengan kekuatan kamu, ya, dengan power kamu, ya, dengan jabatan kamu, ya, dengan kekuatan kamu, kata Nabi itu. Fa in lam yastati fa bilisani. Kalau enggak punya power, kekuatan apa-apa, cukup dengan apa? Ngomong, ya, lisan, nasehatin, kasih tahu, bang, jangan mandi di tempat ini tempat orang suka lalu lalang, kasih tahu, ya. Tuh, kalau udah nggak mampu dengan kekuatan, dengan lisan juga nggak mampu, kemudian kata Nabi apa? Fabi qalbi, dengan hati saja. Maksudnya apa ya? Benci aja sama orang itu yang apa? Melakukan suatu kejahatan. Ya, itu pun kata Nabi, wadzalika ad'aful iman. Ya, orang yang cuma benci saja, ya, dengan suatu kemunkaran tapi dia tidak berbuat, kata Nabi, ad'aful iman, itu selemah-lemahnya iman. Ya, yang benar kalau ada kemunkaran kita cegah, ya, dengan apa? Dengan power, dengan kemampuan, dengan kekuatan kita. Ya, kalau nggak mampu sama kekuatan kita pakai mulut, ya, nggak pakai mulut jadi tadi hati aja dah, benci aja sama yang namanya kemunkaran, ya. Nah, oleh karena itu tadi ketika ada orang yang melihat, ya, orang mandi di tengah, ya, tempat yang terbuka, jangan kita apain? Kita diemin. Kalau kita diemin, kita semuanya apa? Berdosa, dan kita semua harus ditakzir, ya, diasingkan untuk diberikan pendidikan, ya, gitu. Kalau istilah orang narkoba apa namanya itu? Nah, rehabilitasi, ya. Ya, nah, itu harus itu, ya. Jadi seperti itu dikasih tahu, biar apa? Biar dia itu mendapatkan pelajaran tentang bahayanya narkoba seperti apa, ya. Sama orang yang melakukan kejahatan pun seperti itu, ya. Wa yajuzu laka fil khulwah, ya. Ya, wa yajuzu zalika, boleh hukumnya mandi di tempat yang apa? Sunyi. Ya, artinya sunyi memang kita dan orang lain udah masih tahu. Apabila lu muka mandi sini, tempatnya memang orang nggak pernah lewat di sini kan gitu. Ya, ini mungkin dalam keadaan darurat. Ya, itu di tengah hutan contohnya, orang siapa mau masuk ke hutan kan pikirannya gitu. Ya, lu mandi dah nggak ada apaan, nggak ada satar, nggak ada penghalang. Ya, tapi di sini wasatru afdal. Ya, adanya penghalang,
ya ataupun hijab itu apa? Lebih baik. Ya. Karena kita Pak, tabiat kita nih, maaf nih orang kita nih, termasuk saya, ketika kita sedang berada dalam perjalanan, ya saat itu maaf perut kita mules, pengen apaan? BAB, ya. Ketika kita turun ada WC, cuma nggak ada pintunya, kira-kira gimana Pak? Hah? Bisa nggak tuh keluar si kotoran tuh? Maaf kalau saya hilang, nggak jadi. Ngapain lagi nongkrong tahu orang mulai datang? Ya kan? Ada kamar mandi, cuma nggak ada pintunya. Coba bayangin aja. Ya kalau kamar mandi nggak ada pintunya kan aneh. Ya, nah orang lewat nanti kalau sama jenis kita laki masih nggak terlalu malu kalau orang ibu-ibu coba. Ya, itu kalau saya pribadi tuh Pak, mulai saya hilang udah. Nggak mau keluar ibarat kata gitu. Ya, itu kalau memang kita orang yang benar. Ya, tapi kalau orang yang apa itu, yang cuek, mau di mana lepas, udah nyosos aja dia. Ya, tuh. Itu namanya itu apa itu? Perut kita juga tahu diri. Ya, tahu malu dia Pak. Ya, saya pernah ngalamin berapa kali itu waktu saya umroh. Ya, di tengah jalan seperti saya mules. Ya, saya suruh berhenti sopir Arab tuh, berhenti. Ya, di rest area saya bilang. Ya, di rest area itu turun, saya turun, lari ke toilet. Toiletnya gak ada pintunya semuanya. Ya, sopir bilang, kenapa Pak Ustaz nggak jadi? Enggak, bilang udah jalan lagi cari yang lain. Jalan lagi udah. Ya, nah kita nggak mau nanti ketika kita lagi ya bukan sedang asik bukan. Ya lagi sedang nongkrong tahu-tahu orang datang ngelongok kan nggak lucu. Ya, nah itu jadi kita apa? Ada rasa kekhawatiran itu menjadikan sesuatu yang tadinya kepengen jadi nggak kepengen Pak. Ya kan gitu. Nah, itu naluri manusia. Ya ada seperti itu. Baik. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala an yustahya minhu. Nih yang tadi saya bilang. Ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih pantas, ya, lebih berhak untuk kita malu kepadanya. Ya. Tuh, Allah memang apa ya? Enggak kelihatan, tapi Dia bisa melihat kita. Ya, kita enggak bisa melihat Allah, tapi Allah apa ya? Melihat kita. Jangankan kita lagi nongkrong, Pak, kita di tempat gelap segelap apapun, ya, di suatu tempat yang apa menurut kita itu ya gelapnya ya bukan gelap biasa lah, ya zulman zulum itu, ya gelap yang benar-benar gelap. Allah tahu kalau kita lagi ada di situ. Ya apalagi sekedar kita berada di toilet atau di jamban bahasa gitu ya pasti Allah kan tahu tuh. Makanya apa ya? Lebih baik ada apanya? Ada penutupnya ya. Baik. Selesai itu farad. Yang berikutnya wala yajibu ghuslu dakhilul ain ya. Jadi di sini disebutkan ketika kita lagi mandi wajib Pak, enggak wajib kita membasuh dalamnya mata. Ya. Jadi mata kita nih yang bagian dalam enggak wajib dibasuh. Kalau wajib dibasuh kecolok mata kita. Ya. Ini cabang makanya sebagian cabang, mana enggak jelasin sama dia. Ya, tambahan cabang ini. Wala yustahabbu kama la yustahabbu tajdidul ghusli 'ala rajih. Ya. Enggak ada istilah tajdidul ghusl, memperbaharui mandi enggak ada. Ya. Tapi kalau yang namanya tajdidul wudu itu ada. Ya. Apa maksudnya tajdidul ghusl, Pak? Ya, maksudnya adalah kita habis mandi wajib nih. Ya, habis mandi wajib subuh-subuh. Ya kan? Subuh-subuh. Sebelum subuh maaf, tengah malam taruhlah jam 3. Ya. Menjelang subuh jam 4 seperempat, gue mau mandi tajdidul ghusl Kenapa ya? Cuaca panas banget. Ya. Niatnya tajdidul ghusl enggak boleh. Enggak perlu. Ya, tapi kalau hanya sekedar kita mandi biasa tafadhol. Ya, tapi kalau niatnya tajdidul ghusl, memperbaharui mandi, ya, kata ya pengarang kitab ini apa? La yustahab, tidak disunnahkan. Ya, artinya tidak dianjurkan. Ya, al rajih bi khilafi tajdidul wudu.
ya atas pendapat yang paling kuat, kecuali kalau memang apa perbaharui wudu itu ada, ya. Tapi kalau tajdidul usul tidak ada, ya, tidak diperintahkan atau tidak dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Ya, baik. Far'un, ada cabang berikutnya. Lau ahdatsa fi asna'i ghuslihi jaza an yatimma ghuslahu wa la yamna'ul hadas sihhatahu lakin la yusalli hatta yatawadda'a. Ya, apabila seseorang ya sedang dalam apa mandi wajib, ya lagi mandi nih, tengah-tengah mandi, dia ngapa berhadas lagi, maaf ya, berhadas lagi, maaf, keluar air mandi lagi contohnya, ya itu. Nah kata pengarang kitab ini, jaza an yatima ghuslahu, ya dia boleh melanjutkan mandinya, tidak perlu dia mengulang niat mandi wajib lagi. Ya lagi mandi nih, tahu-tahu keluar cairan lagi gitu contohnya, ya keluar lagi, ya nggak perlu untuk apa mengulang niat mandi wajibnya, ya cukup dia apa ya an yatimma ghuslahu, ya menyempurnakan mandi yang sedang diapain dia lakukan, ya cukup dia apa melanjutkan atau menyempurnakan mandi yang sedang dia lakukan, tidak perlu pakai niat baru lagi, ya sudah cukup di awal itu, ya. Lakin tapi kata pengarang kitab di sini la yusalli hatta yatawaddaa, ya dia nggak boleh sholat kecuali kalau dia sudah apa berwudu, ya jadi harus dia apa wudu lagi. Kalau yang awal Pak, ketika orang mandi wajib nih, kan sebelum mandi ada yang wudu tuh, selepas dia mandi wajib kan boleh nggak pakai wudu lagi, ya boleh nggak? Boleh. Hadas besar aja kerangkat, apalagi hadas kecil, ya. Nah kalau ada orang dia lagi mandi hadas lagi, hadas besar atau hadas kecil, niat nggak perlu lagi, cukup dia menyempurnakan mandinya saja. Tapi dia wajib wudu lagi, nggak boleh langsung apa ya sholat, ya harus apa wudu untuk apa menghilangkan hadas yang keluar tadi, ya jelas Pak ya. Baik. Wallahu a'lam, selesai sudah ya pembahasan tentang apa sunnah mandi wajib, ya. Sekarang kita masuk kepada fasal yang berikutnya, ya. Faslun wal absalu al masnunatu sab'ata asyara ghuslan, ya mandi yang disunnahkan itu ada berapa ya? Sab'ata asyar, ada 17, ya mandi sunnah itu ada 17 Pak, banyak, ya bukan Jumat doang, banyak nih, ya apa saja di sini sebutkan. Yang pertama al-jumu'atu, mandi hari Jumat. Yang kedua wal idani, 2 sama 3 tuh, ya 2 hari raya, Idul Fitri atau Idul Adha, ya. Yang keempat wal istisqa, ya apa itu istisqa? Saat orang mau sholat istisqa, minta apa ya? Minta hujan. Kalau sekarang jangan sholat istisqa Pak, banjir kita. Lagi hujan mulu, harus istisqa lagi, ya. Kalau lagi kemarau panjang boleh kita sholat istisqa itu, ya. Dan coba-coba aku pengen sholat istisqa biar banjir, kalian jangan, ya. Nantang namanya tuh, ya. Kemudian yang kelima wal khusuf, ya sholat 2 gerhana matahari dan bulan. Nanti ada lagi, ya ghusl mayyit, ya mandinya orang yang habis mandiin orang mati, ya tuh wal kafir idza aslama, ya orang kafir saat dia sudah masuk Islam. Nanti ada penjelasannya tuh
Wal majnun idza afaqa, orang gila kalau dia sadar, sunnah mandi wajib. Ya, wal mughma alaihi, ya, idza afaqa, ya. Anak kecil sampai dia apa? Sampai dia balik. Nanti ada sebutkan itu. Itu baru berapa tadi? Ada nyatet enggak? 8. Berarti itu kurang berapa ya? 7 8. Hah? Kurang 9. 17 kurang 8 7 lagi. Ya, kurang 9. Ntar ada semuanya ada lagi nanti dibahas tuh. Ya, baik. Yusannu al-ghuslu li umurin, ya. Mandi sunnah itu disebabkan karena ada perkara-perkara. Minha, yang pertama adalah al-jumu'ah, ya, dikarenakan mandi pada, ya, saat datangnya hari Jumat, ya Pak. Ya, ingat sunnah Nabi mandi Jumat. Ya, selama ini yang orang kenal sunnah Nabi ngapain? Ayo, ngaku aja yang Bapak biasa selamain apa coba sunnah Nabi itu. Ya, malam Jumat aja mak yang dia sunnah Nabi, kalau banyak sih bukan sunnah Nabi. Tahu dalil dari mana itu saya juga nggak tahu. Ya, mandi ini yang sunnah bukan malamnya. Orang-orang jima mah melaki ini kapan aja bagus. Ya, itu. Orang kita nyari hukum yang enak-enak media doang. Ya kan, yang enak sama dia dipakai, ya. Iya, coba aja. Orang laki pengen kawin lagi, ayatnya jelas katanya. Ya, ayatnya jelas katanya. Apa ayat itu? Fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' katanya. Ya, nikahilah oleh kamu laki-laki, perempuan 2, 3 atau 4. Bukan ke situ, Bos. Ya. Bukan ke situ arahnya itu, baca tafsirannya dong baru kita jelas tuh. Kadang kita pakai dalil sembarangan aja. Ya, kenapa? Karena enaknya kita. Ya, itu. Baik. Ya, nah ini di antara yang disunahkan mandi karena ada hari Jumat, yaitu mandi hari Jumat. Mana dalilnya? Wahtajalihu lahu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata minkumul jumu'ata falyagtasil. Ya. Barang siapa di antara kamu, ya, akan datang melaksanakan sholat Jumat, kata Nabi, falyagtasil. Maka apa? Mandilah. Ya, falyagtasil ini adalah fi'il amr. Iktasala yagtasilu igtasil. Ala wazannya, ala wazan ifta'ala yafta'ilu ifta'al. Ya, iktasala yaftasilu iktasil. Ya, barang siapa di antara kalian ingin datang melaksanakan sholat Jumat, kata Nabi apa? Fal yaghtasil, maka disunahkan untuk mandi. Ya. Nah, di sini, ya, ada dalil yang berikutnya, ya. Rawah Muslim yang pertama, wahtajja ba'duhum ala wujubil muslim. Bahkan ada sebagian pendapat yang mengatakan mandi Jumat itu hukumnya wajib. Nih Pak, ya, mandi Jumat hukumnya wajib, bukan malam Jumat perang wajib. Ya, tapi mandi Jumat itu sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib. Ya, itu. Mana dalilnya? Ya, nanti disebutkan itu. Ya, waqala al-amru lil wujub, ya, tuh. Dia mengatakan bahwasanya perintah yang dikatakan fal yaghtasil, perintah ini menunjukkan hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Karena bentuknya fi'il amr, ya. Tapi nanti ada kaidah fikih mengatakan walaisa kullu amrin yadullu 'alal wujub. Tidak semua yang namanya perintah itu harus menunjukkan wajib. Ya. Begitu juga walaisa kullu nahyin yadullu 'alal hurum. Tidak semua larangan itu menunjukkan hukumnya haram. Ya. Nah, ini dijelaskan nanti oleh para ulama fikih di sini. Ya. Wa qad jaa'a masruhatin fi hadisin akhar.
ya, ada hadis lain yang menjelaskan walabzuhu yang lafaznya itu ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Ya, mandi wajib itu hukumnya wajib. Ya, mandi sunnah, mandi Jumat itu hukumnya wajib ala kulli muhtalimin, bagi orang yang sudah baligh. Ya, bagi yang apa ya? Muhtalim, orang yang sudah baligh, artinya orang yang sudah terkena wajib Jumat. Ya, itu. Wa biwujubihi. Nah, tentang kewajiban hukum di sini kata dia tuh qala ta'ifatun minas salaf. Ya, berkata sekelompok ulama salaf wa haquhu an ba'di sahabah, yang mereka mengambil sumber daripada sebagian para sahabat radhiyallahu anhum. Wa huwa qauluz zahiriyah, yaitu qaul az-zahiriyah. Wa haqahu Ibnul Munzir, begitu juga Ibnul Munzir an Malik, dari Imam Malik, wal Khitabi, dari Khitabi, anhu wa an Hasan al-Basri, dari Hasan al-Basri, wa madhhab Syafi'i. Sementara madhab Syafi'i mengatakan apa? Annahu sunnatun. Ya, bahwasanya mandi wajib itu hukumnya apa? Sunnah. Mandi wajib, mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Ya, bukan wajib, kata Imam Syafi'i. Ya, wa bihi qala jumhurul ulama minas salaf wal khalaf. Ya, demikian pula berkata jumhur, kebanyakan ulama salaf, ya, yang terdahulu, wal khalaf, dan yang baru. Wa huwa al-ma'ruf min mazhabi Malik wa ashab, yang dikenal dengan pendapat Malik dan para sahabatnya. Wa hajjatul jumhur, ya, dalil jumhur mengatakan, ya, ahadisun sahih, bahwasanya hadis sahih, minha apa? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a yaumal jumu'ati fa biha huwa ni'mat. Ya, barang siapa, ya, man tawaddo'a, ya, berwudu pada hari Jumat, fabiha wa nikmah, itu merupakan suatu kebaikan. Ya, fabiha nikmah, itu artinya suatu kebaikan. Ya, law iktasaltum, wa man iktasala fal ghuslu afdal. Ya, dan barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih baik. Ya, berarti kan mandi itu tidak wajib saat datangnya hari Jumat. Ya, ini dikatakan oleh pendapat Imam Malik, begitu juga Imam Syafi'i, dalilnya adalah sahih. Ya, tuh. Baik. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi, hadisun sahihun, ya, dalam hadis yang sahih, wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Nawawi, law iktasaltum yaumal jumu'ah, ya, tuh, seandainya kalian mandi pada hari Jumat, ya, seandainya, ya kan, berarti bukan suatu yang apa ya, diwajibkan, ya, tapi hanya dianjurkan, ya, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Sini, ya. Wa minha hadisun Utsman, ya, ada hadis yang datangnya dari Utsman. Lamma dakhala wa Umar yakhutub, ya, jadi saat Utsman masuk ke suatu masjid, ketika itu, ya, Umar bin Khattab lagi ngapain? Lagi menyampaikan khutbah Jumat. Ya, tahu-tahu siapa ya? Utsman masuk, datang, ya. Wa hum ahlul hilli wal 'aqdi. Ya, mereka itu tuh bukan orang sembarangan. Ya, artinya mereka itu adalah orang-orang yang paham dan mengerti tentang hukum-hukum agama. Ya, saat Umar lagi menyampaikan khutbah, ada sekelompok orang datang, termasuk Utsman di situ. Ya, tuh. Selanjutnya, walau kana wajiban, ya, wa qattarakal ghuslu, ya. Sementara Utsman itu ngapain? Tidak melakukan mandi pada hari Jumat. Ya, dia tinggalin mandi Jumat.
Tuh, ya, zakarahu Muslim. Fa aqarrahu Umar radhiyallahu anhu. Ya, sementara Umar ngapain? Diemin. Ya, tidak menegur Utsman ya saat dia datang ke masjid pada hari Jumat dalam keadaan apa ya? Belum mandi. Ya. Kalau habis malamnya junub ya mandi, Pak. Ya. Ini artinya dalam keadaan tidak junub, ya. Dia hanya datang ke masjid itu tapi tidak mandi sunnah, tuh, ya. Wa man hadara Jum'ah, dan begitu juga orang-orang yang hadir pada dalam kesempatan Jumat itu. Wa hum ahlul hilli wal 'aqdi, dan mereka tuh yang datang pada kesempatan Jumat saat ya Umar sedang menyampaikan khutbah itu bukan orang-orang sembarangan, tapi mereka adalah sekelompok orang-orang yang mengerti dalam hukum-hukum agama. Itu namanya ahlul hilli wal 'aqdi. Ya, orang yang paham atau mengerti tentang suatu hukum agama. Bukan hanya paham itunya, Pak, dalilnya pun dia tahu, ya, itu. Walau kana wajiban lama tarakuhu, ya, seandainya mandi Jumat itu hukumnya wajib, lama tarakuhu, enggak mungkin Sayyidina Umar ngediemin Utsman dan orang lain yang masuk ya ke dalam masjid untuk melaksanakan salat Jumat padahal mereka belum mandi. Kalau memang diwajibin, enggak mungkin didiemin. Ya, karena kan seorang khotib itu boleh menegur, Pak. Ya, seorang khotib, contohnya saya khutbah di atas mimbar nih, ada anak-anak berisik, saya suruh diam boleh saya. Tapi kalau bapak-bapak nggak boleh. Ya, kalau bapak-bapak itu nggak boleh. Yang berisik. Nah, itu Nabi bilang lago. Ya, artinya lago, nggak ada pahala Jumat tidak ada. Ya. Ya, tapi kalau khotib yang masih tahu bilang jangan. Ya, contohnya saya lagi di sini nih, lagi khutbah, orang lagi fokus, saya bilang, itu orang nyolong motor tuh, Pak, boleh nggak? Boleh, ya, boleh. Atau anak-anak berisik, tolong anak-anak yang di samping atau yang di atas jangan berisik. Boleh nggak saya nyampaikan? Boleh, ya, karena saya sedang menyampaikan khutbah, ya. Tapi kalau jamaah nggak boleh. Nah, kejadian, Pak, ketika Rasul sedang menyampaikan khutbah. Ya, ada seorang sahabat begitu masuk udah terlambat masuk ke masjid, dia mau sholat sunnah, kata Nabi, udah duduk, ya, nggak usah sholat, ente datang terlambat sholat lagi ganggu orang, ya kan? Nabi tegur, udah duduk, nggak usah sholat tahiyat masjid lagi, nggak usah kopiah lagi, salah ente datang terlambat, berarti gitu, emang nggak dibilang gitu aja, ya, udah tuh orang duduk, Nabi yang ngomong, besok dia datang lagi terlambat, agak akal. Ya, itu. Makanya kalau ada orang khutbah itu, ya, dia ngomong apapun nggak apa-apa. Cuma lagi khutbah memang yang nggak boleh adalah seorang khotib itu melucu. Ya, ada orang khutbah Jumat melucu, ada nggak? Zaman sekarang ada, Pak. Ya, yang namanya khutbah Jumat nggak ada istilah lucu-lucu tuh, nggak boleh. Karena orang khutbah Jumat tuh nggak boleh sembarangan. Ya, tuh nggak boleh. Kecuali kalau ceramah biasa, ceramah bebas, ya, ada lucunya silakanlah, umur namanya. Ya, baik, dikit lagi. Wal alzamahu bihil hadirun, dan memerintahkan atau mengharuskan orang-orang yang hadir juga untuk apa? Untuk mandi Jumat kalau memang mandi Jumat itu hukumnya wajib. Fa idzan yahsulul amru 'alal istihbabi jam'an bainal adillah. Dengan demikian kata pengarang kitab, maka perintah ya untuk mandi Jumat itu hukumnya apa? Sunnah saja berdasarkan kumpulan-kumpulan hadis yang disebutkan tadi. Ya, wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Nanti akan kita lanjutkan ya pembahasan kita wa yahmilu lafzu wajibin ala ta'kid, ya, insyaallah 2 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat afiat sehingga kita bisa menambah kebaikan-kebaikan bekal kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau tanya. Ya. Yang belakang ya. Ya. Untuk mandi sholat Jumat, ya, ada waktu khususnya enggak?
Ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mandi Jumat itu dari malam udah boleh. Ya, kenapa? Karena kan perhitungan Hijriah itu kan dia maghrib udah ganti tanggal. Ya, malam Jumat ataupun subuh lah. Ya, udah boleh. Ya, ada yang mengatakan mandi Jumatnya itu nanti ketika memang jelas-jelas dia mau berangkat ke masjid. Kenapa? Karena ilatnya katanya kalau orang habis mandi Jumat subuh dia kerja bau keringat lagi, datang ke masjid bau keringat dan cuma aja. Ya, karena judulnya apa? Judulnya dia biar datang ke masjid itu nanti dalam keadaan apa? Ya, tidak mengganggu orang lain. Ya, itu ada dua pendapat. Ya, boleh malam atau subuh, atau yang kedua boleh apa? Boleh siang ketika kita akan apa? Ya, berangkat ke masjid. Ustaz, gimana kalau ada orang ya malam Jumat habis sunnah Nabi, saya ikutin sunnah Nabi. Ya, itu dia niat lagi gak mandi Jumat? Gak usah. Ya, cukup dengan apa ya? Mandi Jumatnya itu udah keangkat dapat pahala apa ya? Pahala mandi Jumat. Ya. Ada orang mandi Jumat malam-malam atau subuh. Ya. Habis subuh dia pengen lagi bininya. Itu mandi Jumat lagi gak? Hah? Mandi Jumat lagi gak? Gak usah udah. Itu mandi Jumat yang pertama udah keangkat. Ya, udah keangkat cukup mewakili mandi Jumat yang pertama. Ya, jadi meskipun dia subuh udah mandi wajib niat sekalian sama mandi Jumat, menjelang habis subuh pengen lagi, nanti kan junub lagi tuh. Cukup dia mandi junubnya aja, tak perlu pakai mandi apa lagi Jumatnya lagi. Ya, itu. Jadi jangan apa ya? Jangan digabung-gabungin. Ya, artinya digabungin itu kita hilangkan. Ya, sesuatu yang sunnah itu kita menangin daripada yang wajib. Kita utamain yang apanya? Yang wajibnya. Ya.